harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, kami menyampaikan bahwasanya Masjid Al-Aqsa mendapatkan infak dari saudara IC sebesar Rp500.000. Dengan demikian marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang memberikan infak dan kita semua yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dimudahkan segala urusan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak RT, kamu makin Mana duit? Duit. Cak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu ni. Sedang. Belum ada. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin wa jumlahul mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan berada di Madinah menyampaikan kedua khutbahnya. Hubungan itu marilah kita ingat lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu radhiyallahu anhu. Apabila Habib sedang menyampaikan khutbahnya, jangan lagi antara kamu ada yang berkata-kata, walau perkataan itu berupa teguran sekalipun. Kalau Habib masih menyampaikan khutbahnya di antara kamu ada yang berkata-kata, maka yang berkata-kata itu sholat menit pada hari ini sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam, kita dengarkan apa-apa yang disampaikan Habib nanti. Insya Allah pahala sholat Jumat kita pada siang hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akhramin wa anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Sungguh banyak nikmat yang telah kita terima, yang senantiasa tidak bosan-bosannya Allah menurunkan nikmat itu kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang gaib, sebagai hamba Allah yang lemah, yang senantiasa mengharapkan nikmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya lah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita itu semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung-hitung sudah berapa banyak nikmat yang dilimpahkan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, senantiasa tidak akan dapat kita menghitungnya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan yang berupa harta benda, nikmat jabatan, dan lain sebagainya. Apabila kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat kita itu. Kemudian begitu juga selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, pada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua hadirin wal hadirat jemaah salat Jumat pada hari ini akan termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Judul khutbah kita pada hari ini, bagaimana sikap seorang muslim atau seorang hamba Allah dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha penyayang, telah banyak melimpahkan nikmat, telah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada hambanya
yaitu kepada manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini. Anugerah daripadanya tiada terhingga banyaknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Kemudian pada surat lain, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa la ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan nikmat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para dai dan mubalighah tentang kata-kata nikmat ini? Menurut Imam Al-Ghazali, nikmat itu ialah setiap kebaikan, setiap kelezatan, setiap kebahagiaan, bahkan setiap keinginan yang terpenuhi. Tapi nikmat yang sejati ialah kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kenyataannya, nikmat itu dirasakan ada dua macam menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, nikmat yang bersifat fitri atau azazi, yaitu yang dibawa oleh seorang manusia ketika dia lahir ke dunia ini. Seperti dimaklumi bahwa manusia atau kita semua lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan telanjang bulat, tapi dia sudah dilengkapi oleh Allah, dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukannya dalam perjuangannya hidup kelak di dunia ini, seperti telinga, mata, hati, dan lain sebagainya. Kedua, nikmat yang datang, yang diterima dan yang dapat dirasakan sewaktu-waktu. Maksudnya segala kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan lain-lain yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, meskipun berlimpah ruah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai manusia, sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta imbalan atau balasan atau jasa yang diharapkan dari hambanya, yaitu dari manusia. Hanya saja manusia atau kita semua diwajibkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya itu. Sikap syukur itu sendiri akan mendatangkan keuntungan kepada kita semua dan sekaligus akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya
ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan kepada manusia, sesungguhnya jika bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Bila seorang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukur artinya menyatakan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam kitab Izzatul Mu'aminin dijelaskan bahwa syukur itu tersusun dari 3 hal. Yang pertama, syukur ilmu yang diterima semata-mata dari Zat yang Maha Pemberi kenikmatan. Keadaannya ialah menyatakan rasa gembira dan senang kita apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apabila kita mendapat nikmat kekayaan berupa harta benda yang melimpah ruah, hendaklah kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah, seperti untuk keperluan pembangunan masjid, rumah sakit, panti asuhan, pembangunan sekolah-sekolah, madrasah, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kenyataannya sehari-hari banyak pula manusia yang lupa daratan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ada yang suka berpoya-poya, ada yang suka berhura-hura dikala mendapatkan nikmat dan kekayaan yang melimpah ruah itu. Hartanya banyak, tapi enggan bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapat nikmat kekuasaan dan wewenang, dipergunakannya kesempatan itu untuk memperkosa hak-hak orang yang lain, hak-hak orang lemah, hak-hak orang miskin, berlaku tidak adil, tidak bertindak dalam kehidupannya semena-mena. Dengan kata lain, tidak sedikit manusia dengan nikmat yang diperolehnya justru menjadi semakin jauh dari Allah. Dia sombong, angkuh dan takabur. Sikap semacam ini disebut kufur nikmat, ingkar nikmat. Sikap ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama Islam. Sebab orang yang kufur nikmat jelas akan merugi dan pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu sekalian mengingkari nikmat-nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sejarah selalu menunjukkan, sejarah sering memperingatkan kepada kita, kepada manusia, orang-orang yang bersikap kufur nikmat, orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah padanya, pada umumnya menerima pembalasan dalam kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang merupakan kejatuhan, ditimpa musibah dan malapetaka yang bertubi-tubi, kegoncangan dalam kehidupannya sehari-hari, baik kehidupan berumah tangga atau kehidupannya dalam masyarakat. Di akhirat kelak lebih-lebih lagi kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah itu berupa nikmat kesehatan? Kita akan ditanya nanti pada hari kiamat, engkau kemanakan nikmat kesehatan yang telah
Allah berikan kepadamu. Kita diberinya harta, diberinya ilmu sekalipun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemanakan harta yang banyak itu? Dikemanakan ilmu yang banyak itu? Apakah kita pergunakan untuk kepentingan orang lain? Harta dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya untuk orang-orang yang membutuhkan atau tidak? Begitu juga orang yang punya ilmu. Apakah ilmu yang diperolehnya, ilmu yang ada di dalam dirinya telah dimanfaatkan terutama untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat yang membutuhkan ilmu yang ada dalam diri kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semogalah kita senantiasa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, berterima kasih kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala shalihan tardah وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله لي لكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa yusallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum wasta'dilu wan atas pada sufu min tamabis salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salifun maradzul. Allahu Akbar. Wajah. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal